Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Baik dokter, tadi terakhir kita membahas bahwa kalau perbedaan antara autism dan juga GPPH ini sendiri ya dokter. Kalau dia autis itu cenderung dia terlalu fokus, tidak bisa berpindah dengan fokus yang lain. Kalau GPPH ini dia sulit memusatkan perhatian dia. Silakan dokter. Kita lanjut ya. Iya. Aku mau jelasin tuh yang tentang fokus berlebih. Sebenarnya fokus berlebih yang dia ini gimana sih gitu ya. Jadi fokus berlebihnya ini, dia akan berkaitan dengan gangguan perilaku pada anak autis. Artinya gini, anak autis itu misalnya dia hobi mencet tombol lampu, hidup matikan tombol lampu. Nah, saking fokusnya itu berlebih, dia bisa berjam-jam di depan kenok lampu. Itu hanya untuk hidup matikan. Nggak mau Kita kerja yang lain. iya, nggak akan ngerjain yang lain. Iya, gitu. Itu maksudnya fokus yang berlebih. Makanya tadi di awal segala sesuatu yang berlebih itu tentu tidak baik gitu. Bukan berarti maknanya positif. Berlebih loh anak aku fokusnya tapi nggak gerak-gerak dari tempat screen lampu gitu. 2 jam berdiri di situ. Karena apa? Ada masalah perilaku, itu namanya perilaku repetitif. Ya, perilaku repetitif itu juga khasnya autis. Repetitif artinya perilaku yang berulang. Akibat apa? Akibat fokusnya yang terlalu berlebihan. Jadi dia sangat ke situ, akhirnya perilakunya itu berulang, perilaku repetitif. Dan itu tidak ditemukan pada anak GPPH. Karena pada anak GPPH, iya 3P justru. Jadi dia lagi belajar di sini, temennya di sana minum aqua misalnya ya, atau minum air mineral, kemudian dia langsung beralih ke sana, tinggallah pelajaran ini tadi. Gitu. Jadi dia teralih karena di 3P tadi, entah itu di pemusatan, di pertahanan, atau di pengalihannya yang bermasalah gitu. Dan anaknya terlalu aktif. Berarti termasuk anak autis ini, kenapa biasanya anak autis suka pinter sekali, karena ketika dia terlalu fokus dalam belajar itu saja dia yang dalamnya. Betul sekali. Dia akan melakukan apa yang dia sukai gitu ke situ. Tapi dia nggak akan beralih-alih gitu. Dia akan terus pada itu. Ya, nah jadi udah paham ya sekarang ya, artinya bahwa setiap menemukan anak yang agak berbeda dari teman-temannya bukan berarti autis gitu. Ada masih banyak lagi gitu ya. Dan berbeda pun di sini jangan langsung dijudge ada kelainan gitu ya. Kita kan seringnya di masyarakat itu kadang-kadang langsung ngejudge ya. Padahal seharusnya ini adalah kompetensinya, level untuk kompetensi gangguan pada anak gitu ya, masalah perilaku kognitif itu adalah miliknya dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Jadi tetap harus berkonsultasi pada ahlinya gitu. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, kita akan masuk ke penanganan nih sekarang ya, atau pengobatannya gitu ya. Jadi kalau per definisi tadi ADHD sama dengan GPPH. Intinya dia punya masalah di hiperaktif, di impulsivitas, terlalu cepat bereaksi dan cenderung ke arah emosional, dan juga ada masalah di 3P atau atensi tadi, perhatian. Nah, terapinya itu ada banyak nih. Kita boleh lihat di slide yang di pinggir ini ya. Ada masalah, yang pertama itu dia adalah pengobatan dulu. Tapi yang pengobatan ini tentu aku tidak akan panjang lebar ya, karena ini memang harus dengan resep dokter. Jadi nggak bisa, nanti jangan sampai masyarakat di rumah pergi ke apotik tanya di apotik minta obat untuk anak ADHD, nggak mungkin dapet gitu ya. Ya itu bukan obat yang sembarangan. Ya takutnya nanti kan keluar ya setelah udah paham nih tadi ada di checklist gejalanya, terus pergi ke apotik gitu. Itu sangat tidak disarankan ya. Karena penegakan diagnosis pun sekalipun hari ini kita paham sama-sama mengerti ADHD itu seperti apa, penyebabnya apa, gejalanya apa, tandanya apa, tapi tetap yang berkompeten untuk menegakkan diagnosa itu adalah psikiater atau dokter spesialis jiwa karena ya. Seringkali masyarakat kita ya dokter, kalau ada apa-apa nanya ini obat apa nih kemarin ngobatinya. Iya terus betul. Terus datang sendiri ke apotik. Iya gitu, benar. Jadi nggak akan dapet nanti ya. Jadi harus minimal konsul dulu ke vaskes yang pertama, FKTP ya, tingkat 1. Oke, yang kedua adalah diet seimbang. Jadi ada makanan-makanan tertentu nanti yang harus dihindari pada anak dengan ADHD. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, yang aku mau tekankan itu adalah lebih ke nomor 3, yaitu ada terapi. Ada psikoterapi. Artinya kita memberikan terapi secara psikis. Ya. Nah, ketika 3 perpaduan ini dilakukan dengan baik, seperti pengantar di awal tadi, bahwa dia harus bersifat komprehensif. Jadi nggak bisa mengandalkan obat aja. Aku udah konsul kok sama psikiater, ya udah aku pasrahkan aja dengan obat yang diminum. Tapi nggak ada pendekatan dari orang tua kepada anak gitu. Nah ini nggak bisa.
gitu ya. Jadi tetap harus tiga-tiganya, dari obat oke, ikuti instruksi dokter, lalu dari dietnya benar-benar dilakukan, dan yang ketiga ini penting banget, yaitu ada terapi kognitif, ada CBT, ini yang paling sering itu adalah yang CBT dan kognitif, sama ada beberapa psikoterapi lainnya. Ya, jadi yang pertama itu adalah kita ke CBT, ya, kita ke yang di sini behavioral therapy, ya. Jadi CBT itu sebenarnya gabungan dari kognitif behavioral therapy. Jadi gabungan terapi kognitif dan juga terapi perilaku, ya. Nah, makanya namanya CBT, kognitif behavioral therapy. Nah, gampangnya gini untuk memahaminya, artinya kita ada dua fokus nih mau memberikan terapi untuk kognitif dan terapi untuk perilaku behavioralnya. Prinsipnya gini, kita kalau mau bertindak, kita mikir dulu kan. Pasti akan ada suatu impuls dari dalam otak, rangsangan dari otak yang kemudian ditransfer, yang membuat kita akhirnya bertindak, mengambil sesuatu, kemudian mengambil minum, berbicara, gitu ya, menyampaikan sesuatu. Itu tentu ada respon dulu dari otak kita yang bekerja, gitu ya. Entah itu karena stimulus dari luar atau keadaan dari luar yang memicunya. Nah, terapi ini adalah terapi yang paling baik, psikoterapi CBT ini. Kenapa? Karena dua-duanya dia kena, bukan hanya kognitifnya aja, bukan hanya dari pikirannya aja, tapi ke perilaku. Jadi CBT ini mencoba mengubah mindset anak. Jadi dari kognitifnya, dari impuls di otaknya yang dirubah. Jadi mindset si anak ini dicoba perlahan-lahan untuk dirubah. Dari yang mungkin arahnya ke negatif, menjadi ke arah positif. Nilai negatif ke positive value. Ya, karena perilaku yang berlebih itu tadi kan karena respon otak yang tidak mikir Iya. dulu akibatnya apa segala Iya, macam betul. ya dokter ya. Nah, jadi seorang pemberi terapinya, terapisnya gitu ya, tentu kan yang sudah berkompeten ya, artinya memang dia memiliki teknik-teknik tertentu gitu untuk bisa mengubah pola mindset ini tadi, kognitif ini tadi, sehingga dengan harapan kalau mindsetnya bisa kita ubah menjadi positive value, maka outcome-nya pun akan positif, behavioral yang keluarnya pun akan positif gitu, sehingga akan lebih baik anak ini. Makanya dianggap terapi ini yang paling bagus karena dia kombinasi langsung kognitif dan behavioral, atau disebut dengan CBT, kognitif behavioral, gitu ya, dokter? iya, terapi. Cuman itu tadi memang kita harus benar-benar ikuti instruksi dari si terapis. Artinya ya namanya gangguan seperti ini tidak bisa sekali terapi langsung mau instan gitu, nggak bisa. Harus Akan sabar-sabar ada ya, dokter ya. sabar, ya seperti itu ya. Makanya nanti di luar ini biasanya kita akan dampingi juga dengan yang namanya terapi. Ini sama ya, behavioral terapi itu berarti dia hanya terfokus pada perilakunya yang diperbaiki. Meskipun yang lebih baik tadi adalah yang CBT, gabungan kognitif, mindsetnya dulu. Setelah mindset diubah, harapannya outcome-nya. Karena secara logika memang pertama kali yang mempengaruhi itu adalah mindset tentang apa yang kita lakukan gitu ya. Nah biasanya digabungin lagi dengan psikoterapi keluarga. Jadi ada rangkulan dari orang tua gitu ya, ada dekapan dari orang tua, dari lingkungan di rumahnya, tentu ini akan lebih efektif. Jadi CBT ditambah psikoterapi keluarga ini akan lebih bagus sekali. Jadi ada pendekatan lagi dari orang tua yang lebih komprehensif gitu, karena seperti yang disampaikan oleh Dokter Sony tadi ya, kadang-kadang anak keaktifan dipukul sama orang tua ya, Marah-marahin nih teriak. iya dimarah-marahin gitu ya, langsung dijudge, ini anak nakal banget sih gitu, nggak kayak si A si B, yang susahnya itu dibandingin, nggak kayak anaknya si A, anaknya si B, padahal ini tentu salah gitu ya. Jadi nggak bisa gitu, harusnya yang dibutuhkan si anak ini adalah tadi pendampingan, support system dari sekitar, dan ditambah dengan obat gitu ya. Nanti kalau obat ini nanti ada khusus ya. Nah, ini kita ke makanan tadi yang kedua. Jadi poin yang psikoterapi kita sudah paham gitu ya. Kemudian untuk yang obat itu khusus ranahnya dokter psikiater, dan makanan memang harus ditunjang juga dengan gizi. Oke dokter, untuk makanan kita akan bahas di segmen selanjutnya dokter. Oke, siap. Karena ini juga tentu pemirsa di rumah sangat penasaran terkait Iya. dengan penderita ADHD ini, makanan yang harus dihindari itu apa saja sebenarnya. Silakan duduk dulu dokter. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.